Halo guys, balik lagi di channel Bang Yopi Motovlog bareng gue Yopi. Sekarang hari Minggu jam 7. Jadi gue mau ngebahas tentang Kawasaki ZX25R nih, yang lagi hot-hotnya karena bentar lagi tanggal 11 Juli dia udah open inden, jadi udah bisa booking. Ceritanya gimana nanti gue ceritain sambil di jalan, oke? Jadi udah ada bocoran harganya ya dari ZX25R ini. Bocoran harganya tuh di rentang dari 96 juta sampai 116 juta on the road ya. Kemungkinan on the road Jakarta sih harga segitu. Nah, menurut gue secara pribadi personal harga segitu tuh masuk murah sih, gila. Murah. Untuk ukuran 250 cc 4 silinder masuk murah. Karena kalau gue dulu ada Honda CB 400 tahun 2013 impor secara CBU juga, itu harganya di sekitar 230-240 juta on the road ya. Nah sekarang Kawasaki kan maksimal 116 juta ya, kemungkinan itu kan tipe ABS. Menurut gua harganya masih masuk murah sih, udah on road harga segitu gitu. Nah kalau kalian udah nonton video sebelumnya gue ya, prediksi gue ZX25R di video gue yang sebelumnya, itu harga prediksi gue sekitar 120 juta on the roadnya gitu, yang untuk versi yang ABS ini. Jadi kalau misalnya harganya beneran di antara rentang 96 juta sampai 116 juta itu sih termasuk murah parah gitu. Dan lagi-lagi emang gimana ya, Kawasaki tuh bener-bener jago gitu. Jago dalam artian nentuin marketnya jago, terus nentuin harga yang affordable juga jago gitu. Itu mungkin yang bisa apa ya, yang bisa dimiliki oleh Kawasaki sebagai brand positioning ya. Pertama sebagai breakthrough ya, sebagai mendobrak dia kelas 250 cc untuk 4 silinder. Jadi apa ya, dan fitur-fitur yang lainnya sih, kalau menurut bocoran-bocoran yang gue ini ya, yang gue baca ya, katanya sih ada quick shifter ya. Gue kurang tahu deh itu beneran quick shifter atau emang rumor gitu ya. Tapi kalau misalnya benar ada quick shifter itu udah wah gila, lebih gokil lagi itu. Emang harusnya sih kalau bisa sih emang ada quick shifter sih. Karena apa? Karena kan keasikan berkendara itu lebih enak gitu daripada yang kayak apa ya, slipper clutch ya, assist clutch gitu kan. Biasanya kan kalau model KTM RC250 kan dia pakainya slipper clutch gitu ya. Ini kalau misalnya dia bikin quick shifter, wah itu sih sumpah enak banget tuh. Tenaga gede tuh quick shifter lebih enak lagi. Dan bagi kalian yang mau inden ya, mau inden ZX25R tuh udah bisa tanggal 10-11 Juli di Kawasaki Abdul Muiz ya. Itu terletaknya di daerah Menteng, Jakarta. Nah kalian bisa booking di sana. Kalau nggak salah besaran bookingnya itu sekitar 5 juta rupiah kalau nggak salah. Kecil lah kalau booking harga segitu mah, dibandingin harga motornya mah kecil gitu. Jadi emang kalau untuk yang versi non ABS emang lebih bagusnya memang dia bawa harga 100 juta gitu. Dan kalau misalnya emang ya beneran harga 96 juta untuk versi yang non ABS ya, itu sih gue yakin bakal laris kayak kacang goreng kayaknya nih ZX25R ini. Karena ZX25R ini ya motor 4 silinder yang enak buat harian tentunya, karena cc-nya kecil 250. Handlingnya pun masih enak gitu kan, untuk kayak kemacetan Jakarta gitu kan, kemacetan yang benar-benar macet gitu, dibandingin moge yang misalnya 600 cc gitu kan. Dan itu lebih agak sedikit berat, dari segi bobot juga lebih ringan, dari segi parkiran pun lebih gampang gitu. Masalahnya 250 cc 4 silinder ini apakah dihitung sebagai moge atau motor biasa gitu kan, pemasangan itu kalau buat parkiran. Tapi bagi gue sih nggak begitu gede banget sih, pasti cuma beda dikit lah dibandingin Ninja yang 2 silinder.
ZX25 ini sebagai motor harian gitu, wah pasti enak banget. Ya kan, bener gak sih? Suara merdu 4 silinder ya nggak bisa dibohongi lah, itu kan menjadi daya tarik. Ditambah harga yang relatif murah menurut gua, ditambah itu motor bisa lu pakai setiap hari gitu, nggak cuma weekend doang kayak moge-moge kayak biasa. Nah yang menarik lagi nih, aksesorisnya tuh udah mulai bermunculan ya. Kayak misalnya Akrapovic ya, itu udah ngerilis, bahkan dia udah tes dyno ya pakai knalpot Akrapovic sendiri. Nah, itu hasilnya di sekitaran 40-an TK ya, jadi termasuk lumayan gede juga tenaganya gitu. Tapi buat kalian yang misalnya pengen punya motor buat di track disentuh gitu ya, buat track day, itu kayaknya ZX25 tuh bukan termasuk motor itu gitu. ZX25 adalah motor 4 silinder untuk harian aja, bukan motor 4 silinder buat track. Jadi misalnya kalian beli ZX25R nih, harganya 116 juta nih kalau kita beli yang versi ABS gitu kan. 116 juta tambah knalpot Akrapovic mungkin sekitar 10 juta gitu ya, kita taruh 10 juta aja, berarti udah 126 juta. Terus ditambah perintilan ya, perintilannya kayak modelnya windshieldnya ganti, mungkin ada merek Buick atau merek RNG gitu kan. Ya hitung-hitung aja sih, sekarang sih gue udah mulai ngitung-ngitung aksesoris itu berapa aja. Itu kan aksesoris yang standar ya. Kan ada juga tuh yang kalau lihat di teasernya Kawasaki Indonesia, ada merek sniper dari Jepang ya. Itu kan ada juga footstep, ada juga tentang knee brake ya, tentang pengereman, handle brake, master. Gue sih udah searching harganya sih, ya masih affordable sih kalau misalnya sniper itu. Tapi kalau udah bicara motor 4 silinder ya lu nggak usah bicara soal ongkos ya, nggak usah bicara soal ongkos servis segala macem gitu. Bensinnya pakai bensin Pertalite lah, Pertamax, ya nggak usah ngomongin gituan lah. Jadi segitu aja guys opini gue tentang Kawasaki ZX25R ini, motor yang udah ditunggu-tunggu udah dari kapan ya, setahun lalu kayaknya sih. Cuma karena emang gara-gara corona nih jadi molor mulu, untung nggak terlalu molor ya. Kalau misalnya terlalu molor juga antusiasmenya kayak udah turun gitu. Jadi ya bulan Juli udah bisa dipesan, harganya nggak meleset jauh, malah lebih murah dari prediksi gua. 120 juta prediksi gua, ternyata harganya di antara 96 sampai 116 juta. Jadi dia ada dua versi, ada yang versi non ABS, ada juga versi ABS. Sekian guys video gue kali ini, jangan lupa subscribe, like video gue, share video gue, komen di bawah. Jangan lupa follow Instagram gue @bangyobi_motovlog. Sampai jumpa di video gue yang berikutnya. Dadah.